Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Para hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, dan juga pengurus takmir Masjid Darul Barokah, mudah-mudahan Allah berkahi mereka, pergerakan khidmahnya, dan Allah terima segala khidmah dan amal baktinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, pertama kita selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Syukur kita terus selalu istiqomah untuk menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Syukur kita diberi kesehatan wal afiat, kita jalankan fi ta'atillah. Dan syukur-syukur yang lain kita perlu sampaikan, kita perlu lafadzkan, baik bil lafadz, bil qalb, dalam hati, gerakan, dan seterusnya. Dan itu semua nikmat Allah Ta'ala yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Sampai detik ini kita bisa menjalankan kegiatan, bisa sholat maghrib berjamaah, sambil lalu kita nunggu adzan isya, menghidupkan waktu antara maghrib isya dengan bersama-sama mengaji, belajar kitab Safinatun Najah. Itu nikmat yang luar biasa. Yang kedua, salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu perkara yang membuat wudu. Nah, sudah ya. Yaitu haram bagi wudu ada 4, sekarang haram bagi junub ya. Itu belum. Haram wa yahrum wa yuhramu 'alal junubi sittatu asya. As-salatu wat tawafu wa masul mushafi wa hamluhu wal lubsu fil masjidi wa qiraatul qur'ani. Diharamkan bagi junub. Junub orang yang hadas besar. Yang wajib hadas besar. Junub ini baik laki-laki maupun perempuan itu bisa mengalami junub. Orang yang junub, orang yang hadas besar, laki-laki dan perempuan, itu diharamkan 6 perkara. Diharamkan 6 perkara. Yang pertama adalah as-sholatu. Yang pertama adalah sholat. Sholat. Orang yang junub, dia haram melakukan sholat. Termasuk juga yang tidak punya wudu, hadas kecil juga haram. Ada semisal ada orang nih, dia junub tapi dia berwudu, punya wudu ini. Mau sholat nggak bisa. Bukan hanya tidak sah sholatnya, tapi haram bagi dia. Sudah tidak sah, haram juga. Nah, itu junub. Jadi sholat itu sudah jelas sesuai dengan hadis Nabi, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahurin wala shadaqatan min gululin. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah. Allah tidak menerima sholatnya orang yang tidak suci. Nah, suci apa? Suci hadas kecil maupun hadas besar. Nah,
Kemudian semisal ada permasalahan ketika ada orang junub di suatu tempat musim musim kering, kemarau, tidak menemukan air, bahkan tidak ada debu semisal, maka dia sholat lihurmatil wakti. Sholat saja karena untuk memuliakan waktu sesuai dengan keadaan dia. Nah, tetapi ketika dia sholat lihurmatil waktu dalam keadaan junub karena tidak menemukan air, tidak menemukan debu semisal, maka dia boleh membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah tidak lebih tidak kurang. Nah, ini boleh. Bahkan pendapat yang sahih al-muhtar itu wajib baca meskipun dia junub. Nah, yang pertama yang diharamkan bagi junub adalah sholat. Yang kedua adalah tawaf. At-tawafu bil baiti sholatun. Ai kas-sholati fis satri wat taharah. Disebutkan riwayat Al-Hakim, tawaf ini di Baitullah itu seperti sholat. Seperti sholat. Kas-sholati fis satri wat taharah. Seperti sholat di dalam menutup aurat, di dalam menutup dan di dalam sesuci. Bedanya tawaf itu bisa bicara, bisa keliling, beda dengan sholat yang lain. Jadi tawaf itu seperti sholat. Nah, maka salah satu syarat sahnya tawaf itu gimana? Ya harus dia bersuci, harus punya wudu, harus suci dari hadas besar. Kalau dia tidak punya wudu, maka tidak sah tawafnya. Yang junub maka bersuci dulu, mandi dulu hadas besar, baru tawaf. Nah, di tawaf orang yang melakukan tawaf dalam keadaan hadas kecil maupun hadas besar, maka tawafnya tidak sah, bahkan haram bagi dia. Yang ketiga adalah wa mashul mushafi. Wa mashul mushafi. Apa mushaf? Wa masuh, memegang mushaf. Memegang mushaf. Wa mashul mushafi, memegang mushaf. Mushaf itu bukan dari ayat juz 1, juz 30. Berapa juz itu termasuk? Enggak ada juzan kan? Juz 30 itu ada 1 juz. Lah 1 juz itu juga haram. Jadi wa mashul mushaf haram memegang mushaf Al-Qur'an. Terlalu dekat ya. Nah, terlalu dekat. Ini masul mushaf. Masu ini semisal ada apa yang namanya? Masu wa hamluhu. Membawa mushaf. Jadi ini ada Al-Qur'an. Kita pegang, baik megangnya itu melalui pelantara semisal. Umpama melalui pelantara kayak apa sih? Kayak megang ini, buka pulpen, atau megangnya melalui kaos tangan, dipegang gini, misal pelantara, tetap tidak boleh. Nah, bagaimana ketika membawa tas yang dimana di dalamnya terdapat Al-Quran? Maka kalau kita niat bawa tas, sudah selesai. Tidak usah bawa Quran, tidak usah ini, udah niat bawa tas, udah. Meskipun dalam keadaan
hadas kecil maupun hadas besar itu boleh. Niatkan bawa tas, jangan niat bawa Quran. Nah, kemudian walubsu fil masjidi, diam di dalam masjid. Diam di dalam masjid. Nah ini, insya Allah ini yang kita hadir di sini pasti dia hadas, suci dari hadas ini. Hadas besar terutama. Kalau hadas kecil mungkin barusan udah punya wudu, nanggung lah, udah wudu dulu, nanti kejeding juga, mampir isya bang. Mungkin. Kalau hadas besar itu tidak boleh kita diam duduk di dalam masjid. Apapun yang namanya masjid itu tetap masjid. Mau itu di teras itu yang itu sekelilingnya yang diwakaf itu masjid. Nah, diam di masjid ini tidak boleh bagi yang junub, bagi yang hadas besar. Nah, umpama gini, bagaimana seseorang ketika udur di masjid? Kalau udur boleh. Ada udur apapun, misal. Nah, ada kita mungkin pernah sering mengadakan pengajian besar itu di masjid. Ada yang di luar. Kalau di luar ya tidak masalah di luar, meskipun yang haid, yang lain. Cuma ketika dalam masjid. Nah, apalagi dia adalah yang anggotanya misal. Bagaimana kalau di madhab Syafi'i sendiri itu tidak boleh diam di dalam masjid. Tetapi ada pendapat yang lain, yaitu madhabnya Imam Ahmad yang dijelaskan dalam kitab Nihayatuz Zain karyanya Syanaw al-Bantani. Wa madhabul Imam Ahmad jawazul muksi fil masjidi lil junubi bil wudu'i li ghairi daruratin fayajuzu taqlidu. Madhabnya Imam Ahmad itu boleh diam di dalam masjid bagi orang junub meskipun tidak dalam keadaan darurat. Asal wudu dulu. Ya wudu dulu, oh ini junub mungkin terlalu mendesak atau apa, maka boleh ikut pendapat ini. Mau. Nah. Di pembahasan di haram bagi haid juga termasuk juga lubsu. Nah, berarti perempuan yang haid bagaimana? Oke, kalau junub bisa langsung mandi seketika itu juga. Ya kan? Tetapi kalau haid dia akan nunggu suci dulu. Nah, maka di sini ada di dalam kitab Daunya Ar-Ruyani, dalam kitab Bahrul Madhab, itu pendapat Al-Muzanni mengatakan idza ju'ilal musyrikah an tahduru fil masjid, ya. Jika orang musyrik itu perempuan musyrik itu boleh hadir di masjid, mungkin saja orang musyrik itu dia haid, bisa jadi anda haid. Maka katanya antakun haid kanat muslimah bidzalika aula. Orang Islam, perempuan muslimah, maka lebih-lebih boleh. Kalau orang musyrikah saja boleh di masjid, maka lebih-lebih orang muslim juga diperkenankan. Nah, hada madhabuhu, ini madhabnya, madhab Muzani, annal haid la tumna minal masjid kal musyrikah. Jadi orang haid itu tidak dilarang. Tapi gini, meskipun ada pendapat yang mengatakan boleh dengan hajat atau tidak larang, tetapi sebisa mungkin orang haid jangan masuk masjid, duduklah di pinggirnya. Misal ada pengajian, ada Isra wal Mi'raj, itu kan alhamdulillah sekarang berapa kali hari besar Islam itu di luar. Nah, itu memberikan kesempatan orang perempuan haid bisa duduk di luar, laki-lakinya di dalam. Nah, mungkin kalau di dalam masjid semuanya saya haid, malas saya mau ikut ngaji. Bisa kalau memang dadap di luar bisa di pinggir duduk dikasih tempat.
di luar. Mendengarkan itu kan salon ini itu sudah soundnya sudah bisa keluar. Jadi ngikutin di madzhab Syafi'i saja. Bisa mungkin. Nah, walabsu wa qiraatul Quran. Yang terakhir adalah yang nomor 6, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu apa namanya? Tidak boleh bagi orang yang junub. Semisal membaca Al-Qurannya itu harus apa? Harus salah satunya dia harus membaca dengan lafaz. Kalau dengan tidak lafaz, artinya dia dalam hati seperti orang-orang itu diperkenankan, atau dia membaca tidak niat membaca seperti dikiran, seperti untuk hal-hal yang mutlak, atau untuk seperti apa ya? Seperti ya mau mengajar tapi tidak niat untuk membaca, itu boleh. Seperti ada ayat Quran, maksudnya gini, berarti doa-doa dikiran apa? Kayak doa berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan ayat Al-Qur'an. Kemudian ketika mau dalam perjalanan subhanalladzi sakhkhara hadza wa ma kunna lahu muqrinin, nah, dan seterusnya. Nah, tidak niat untuk tahlil, zikir. Itu niatkan untuk niat zikir, itu diperbolehkan. Nah, Al-Qur'an. Kemudian pertanyaan kemarin terkait masalah yang disampaikan oleh Pak Haris. Beliau sempat ngirim video salah satu ustadz, Masya Allah, alim luar biasa. Tidak perlu diragukan lagi, banyak kajian-kajian di medsosnya. Salah satu yang disampaikan itu, yang ditanyain berturut-turut ke saya itu terkait sholat sunat rawatib. Nah, muakkadah sama ghairu muakkadah. Dikirimkan video. Jadi video itu meyakinkan, memastikan. Khawatir ada potongan yang belum lengkap dan seterusnya. Kalau yang saya sampaikan, bahkan ada referensinya, kitabnya jelas, itu kan sudah termasuk syarat lah, nah, sudah benar lah. Kalau dalam akademik itu kalau sudah menyampaikan dengan referensinya, fatwa itu kan sudah benar. Nah, baik mau ngutip atau enggak, nah kan gini. Yang disampaikan itu adalah sholat sunat qobliyah sebelum asar. Yang saya sampaikan dalam kitab di Syafi'i, sholat sunat qobliyah sebelum asar itu termasuk ghairu muakkad. Tidak ghairu muakkad. Sedangkan yang disampaikan beliau, Pak Haris, dengan mengutip pendapat Ustadz ini, Masya Allah, 2 rakaat sebelum asar termasuk muakkad. Nah ini lah. Jadi saya cek, ternyata itu bukan pendapat Syafi'i tapi pendapat Imam Malik. Imam Malik. Jadi Imam Malik itu dalam ada bahasa Imam Malik itu bahasa sunat, bahasa fadilah, bahasa nafilah. Belum membedakan. Sunat itu ada urutannya. Jadi kalau bahasa kita lebih cerna memahami itu sunat. Tapi bahasa Imam Malik itu ada 3 rututan. Sama sunat tapi bahasa Arabnya beda. Yang pertama sunat, sunnah, yang kedua fadilah, yang ketiga nafilah. Nah, yang sunnah ini itu yang sangat luar biasa lah. Itu termasuk urutan paling atas itu 2 rakaat sebelum subuh. Sholat witir, sholat idul fitri, sholat idul adha, gerhana bulan, gerhana matahari, istisqa, tawaf, sholat sunat tawaf. Nah,
Yang fadilah itu termasuk sholat setelah wudu, tahiyat masjid, duha, tarawih, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat sebelum asar. 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Nah, ini termasuk fadilah bahasanya. Yang nafilah itu sholat sunat yang ada sebab dengan sholat sunat yang tidak ada sebab. Jadi benar. Intinya ya sunat, tidak termasuk ghairu muakkad yang kata versinya Imam Syafi'i itu. Ini dipaham ya. Jadi termasuk Imam Malik. Kemudian yang berikutnya adalah sholat sunat qabla Jumat sama ba'dal Jumat. Itu termasuk sama. Sholat sunat qabla Jumat sama ba'dal Jumat itu sama dengan sholat sunat duhur. Yang mana sholat sunat qabla duhur ba'da duhur itu ada yang muakkad, ada ghairu muakkad. Wa ba'dal Jumat arba'un. Wa qablaha ma qabla duhur. Ini dalam kitab Munil Muhtaj. Setelah Jumat itu ada 4 dan sebelumnya juga sama dengan sebelum duhur. Itu apa? 2 rakaat muakkad, 2 rakaat ghairu muakkad. Nih. Jadi kesimpulannya adalah haram bagi junub itu ada 6. 1 sholat, 2 tawaf, 3 memegang mushaf dan membawa mushaf, 4. Yang kelima adalah diam dalam masjid. Yang keenam adalah membaca Al-Quran. Nah, kita pasti ini pernah mengalami junub ini. Tapi biasanya malam ya. Tidak ada kaitan dengan ibadah ini. Baca Quran atau apa ya. Junubnya malam. Ya. Sering ya. Nih. Kemudian wa yahrumu bil haid asyratu asya'ah. Mungkin ada pertanyaan dulu. Wa yahrumu bil haidi asyratu asya'ah. Ya. Jadi yang termasuk masjid ini adalah termasuk juga kayak lotengnya, lantainya, temboknya, terus apa namanya bahasa ini artinya wahyu maladhi yadrus fi syam. Jadi bahasa wa minal masjidi satuhu wa darajatuhu wa raushanuhu wa jidaruhu wa sirdab. Nah, ini sirdab ini apa? Sirdab. Gedung atau lorong atau terowongan itu sirdab itu. Nah, masuk. Raushanah. Ini raushanah. Ya bentar. Roshan jidar jadi atau dalam artian apa yang termasuk ini kan terowongan masuk lorong di belakang itu kan masuk ya
Atau dalam bahasa lain yang diwakafkan untuk masjid. Yang diwakafkan untuk masjid. Kalau kita ambil bahasa ini, wa minal masjid satuhu wa darajatu wa roshanu wa jidaru wa sirdak tahta artihi wa kharaja bil masjid musallal aid wal madaris. Nah, apa namanya? Yang termasuk masjid itu seperti lantai, loteng, lorong, atau tangga itu masuk, tembok, atau bisa itu masuk. Itu masuk dalam kata arti di sini yang dilarang diam di dalam masjid. Wa kharaja bil masjid musallal aid wal madaris wa hiya al maudi allati yadrusu fi syama talabah. Ini dikecualikan adalah tempat-tempat untuk apa? Belajar. Biasanya di masjid itu kan ada tempat belajarnya. Kayak Masjid Agung itu ada kan kelas untuk TPK itu kan ya. Nah itu dikecualikan. Meskipun di dalam masjid. Nah, dikecualikan itu. Wa kharaja dikeluarkan, dikecualikan bil masjid musallal aid wal madaris, tempat-tempat belajar, ya, tempat yang biasanya guru belajar, waribat, atau bisa juga tempat untuk yang dibangun khusus orang fakir dan tolaba, atau bisa kamar. Ini lumayan juga. Nah ini bisa. Ini kecuali itu. Jadi kalau yang belakang itu terowongan itu sudah masuk tembok yang lain. Karena masuk dalam masjid. Gimana? Kamar mandi. Ya. Diam di kamar mandi. Nah, gini, ada perbedaan diam sama lewat. Ya. Kalau khusus bagi junub itu tidak ada kata lewat. Kalau khusus haid yang 10 ini yang berikutnya mungkin Rabu depan itu bahasanya lewat dan diam untuk bagi haid. Lewat itu tidak boleh kecuali tidak boleh kalau mengotori talwis. Jadi ada orang haid nih, dia hanya lewat. Kalau lewat sampai ngotor tidak boleh. Kalau hanya lewat sebentar itu sampai ngotor tidak apa-apa. Karena maksud itu khawatir namanya haid ketika lewat itu khawatir mengotori jatuh netes. Mungkin bahkan dulu itu tidak ada apa, tidak ada softtek, ya, khawatir jatuh ke tempat masjid lantai, ya, jadi gitu. Itu bahasa lewat. Nah, di sini apa namanya? Wal lubsu wal murur. Nah, wal murur fil masjid in khafat talwisahu. Lewat di masjid ketika khawatir mengotori masjid. Melewat toh. Nah, kayak ada orang yang melewat sebentar kena hajat mau ke jeding, tidak apa-apa, tidak ngotori kan, tidak sampai ngotori. Tapi kalau diam, nah ini beda. Mau lewat, meskipun udah ke kamar mandi, mau lewat, mau ngambil, oh ya ada ini tadi lupa, saya disuruh suami ngambil tasbihnya suami ada di masjid, saya tahu lewat set keluar. Karena hanya lewat. Nah. Ki. Silakan.
Bentar, ada yang jelas ya? Salam. Mungkin bisa saya tapi jelas suaranya, cuma bisa megangnya yang dibaca tadi itu. Ada bacanya tadi, apa yang mana? Mungkin itu bisa dipaham dari situ ya. Apakah ada witir, terawih? Allahumma jalla bil imani kamilin wa rahmatil salat. Kenapa? Doa salat tarawih. Doa salat tarawih ini dibaca kok sama imam di sini. Allahumma jalla bil imani kamil wa abdi wa li salati hafidin wa li zakati fadi wa li talibin wa qirajin wa tamtasikin wa muridin wa din zaidin. Dibaca ini, dibaca. Yang dipertanyakan apa? Kalau doa salat tarawih ini dibaca memang. Terus doa salat witir subuhun quddus rabbuna malaikatur ruh asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah. Jadi gini, memang ada tambahan kayak asyhadu dulu. Ini dah seperti ini, subuhun quddus rabbuna malaikatur ruh subhanallah wa la ilaha illallah billahi aliyil azim. Ini doa gini, doa salat witir ini Allahumma taqabbal minna du'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa qiraatana wa rukudana wa sujudana wa tahlina wa syuhana tujuhana ya ilan wa ya nasirin. Nah, kalau doa yang setelah sholat baca asyhadu an la ilaha illallah Allahumma innaka kunta Subhanal malikul quddus subhanal malikul quddus subhanal malikul quddus subhanal malaikatur ruh asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridha wal jannata min sakhitin nar Allahumma inna karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim 3 kali. Ini baca salat itu witir. Yang tarawih ini memang dibaca. Sama seperti ini ya. Doa bulan Ramadan. Oh, yang tadi ada bahasa Ramadan. Ilahi wa qafas sa'ilun bibabika. Nah, gini. Doa ini ada doa yang masyhur yang dari Nabi, ada yang memang dari kita doa-doa sendirilah gitu. Yang masyhur itu ya seperti ini ya, doa salat tarawih, witir. Nah, kemudian doa bulan Ramadan ini kita doa apa saja harus yang di sini. La ilahi wa qafasa'ilun bibabika waladal fuqara bijanaika wa qad sabinatul masakin ala sayli bahri karamik yarjunal jawas. Doa-doa yang baik saja gitu. Kemudian jangan lupa di samping doa itu perbanyak niat di malam 1 bulan Ramadan. Niat saya puasa, niat dalam bulan Ramadan ini menghatamkan Quran berapa kali, niat untuk selalu istiqomah, sholat tarawih berjamaah, sholat fardu berjamaah dengan sholat sunatnya rawatib qabliyah ba'diyah, niat ikut Nabi, niat ikut ulama salaf, macam-macam niat yang baik-baik saja. Niat bangun malam, insya Allah bangun malam kalau sholat sahur, tapi niatkan untuk sholat malam, mumpung niat sholat tasbih, atau kalau mau niat sholat witir, niatkan sholat witir 11 rakaat. Barangkali dengan niat ini kita tercapai maksud tujuan niat kita. Kalau kita tidak capai, misal mau niat ngatamakin 5 kali, ternyata hatamnya 3 kali, itu sudah dapat pahala.
Niat itu sudah bisa mendatangkan pahala. Ya. Jelas ya? Kayak gini, di sini ada doa sholat hajat. Doa sholat hajat. Sampian mau hajat, mau umroh misalnya. Mau umroh. Di sini hajat ini lebih umum doanya. Nah, coba ini. As'aluka mujibat rahmatik wa jimaratik. Wala hajatan hiya laka ridwan illa qadaitaha. Apa yang saya hajatkan melainkan Allah mengabulkannya. Nah, ini kan umum. Nih mau sholat hajat, mau ingin umroh. Nah, lebih baik apa? Bahasa Indonesia aja. Karena ini sholat hajat ini doa yang tidak masyhur, yang dari Nabi. Jadi ketika doa maksur, ada masyhur ada. Doa maksur yang memang berasal dari Nabi, lebih baik itu berbahasa Arab. Doa maksur yang dari Nabi. Saya pakai bahasa Arab. Padus. Iya. Alasannya yang mendasar adalah dari ayat dari hadis Nabi, lubsu muslimin baligin ghairi nabiyyin fil masjid wa huwa mauqim risalah wa la kana bi la ubruhu wa dul min balghulu wa likna bil afin bukan muslim. Qala ta'ala la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abri sabil hatta tawsilu. La taqrabu maudhi'as salat fi hali kaunikum sukara wala fi hali kaunikum junuban. Jadi memang dasarnya itu ya dari ayat Quran. La taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban. Nah ini wala junuban. Maksudnya makna jawaban tegese yaitu la taqrabu maudhi'as sholati fi hauli kaunikum sukara wala fi hauli kaunikum junuban. Jangan kau dekat-dekati tempat sholat di dalam ketika kalian mabuk dan juga ketika junub. Naam, yajuzu lubsuhu fihi lidaruratin. Ya, kalau darurat. Apa daruratnya seperti ini? Diam dalam masjid darurat. Semacam gini. Umpama dia bepergian kemana di satu tempat, hanya ada satu masjid, di luar itu banyak hewan buas misal. Dia itu tidur di masjid. Nah, ka'annama fihi fahtalama wa ta'addara urujuhu li khaufi min asasin wa nawi lakin yalzimu tahim wajada ghairu turabil masjid. Jadi seperti dia tidur, kemudian mimpi basah, kemudian mau keluar sulit. Oh, ada harimau, ada apa gitu. Membahayakan, maka dia di masjid tidak apa-apa. Itu udur, darurat. Ya. Termasuk tadi yang lewat ya. Ini ada bahasan. Muter-muter itu ini bola-balik ini dah temu arah itu disamakan dengan luksuh, diam. Bukan lewat ini muter-muter gini. Ini sama seperti muksuh, diam. Itu dasar dari Quran. Alasan-alasan lain wallahu alam enggak disebutkan. Mungkin disebutkan saya tidak tahu. Ada lagi?
majmu' syarif ini. Bismillah. Ketika gimana? Tidak, tapi jelas ya. Ya. Niat apa ya? Waktu apa itu? Waktu mandi. Oh, mandi junub. Ya, itu kan niat. Jadi apa namanya? Intinya gini. Jangan niat membaca. Ya, jangan niat membaca. Kalau niat membaca Al-Quran, maka tidak boleh. Seperti apa? Seperti kita makan. Ketika kita ngobrol asik-asik dalam kamar, capek, lapar, malesnya mau mandi dulu kan? Ya, lapar kan bagus. Mari nyantai dalam kamar, ngobrol-ngobrol, terus atau bulan Ramadan, malam hari ngobrol, tidur, mau sahur dulu, udah mandi dulu, sahur dulu, baca Bismillah, mau baca Bismillah. Nah, niat untuk, bukan niat untuk apa? Membaca, tapi doa atau dzikir. Rabbana atina fid dunya. Begitu juga ketika orang haid, ketika di 10 akhir itu dianjurkan memperbanyak apa? Membaca asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata min syati wan nar Allahumma inna afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim Allahumma innaka afuwun karim. Ada kan ayat Quran innaka afuwun karim. Niat apa? Doa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan niat la ilaha illallah, niat untuk zikir. Astagfirullah, niat zikir dan seterusnya. Niatkan selain niat baca Quran, seperti doa, zikir dan sebagainya. Niat mengajar. Niat mengajar orang haid, mengajar di TPK, kebetulan yang ngaji ada berapa ayat, niatkan mengajar, jangan dan membaca. Tergantung dengan niat. Nah, ya innamal a'malu binniyat. Ya. Siap. Ya. Gimana? Iya, udah boleh megang. Nah. Iya, sama aja ini. Kalau alasannya wasali suha masul musab qala Nawawi idza katabal junub awil muhdis musafan in kana himul waraqa wa yamsuha al kitaba fa haram. Nah, mana ini? Qala Nawawi sawa'un hamalahu bi alaqati aw bi ghairiha. Ya, sama. Baik dengan alaqah, dengan apa itu? Apapun dengan ini tetap tidak boleh. Di sini tidak disebutkan apa alasan-alasan tertentu, tidak boleh, tidak disebutkan, tidak disebutkan.
Ini Amal mas fayahrumu masul jildil musamit lil musab duna madam. Ini musab itu kan ada covernya. Ini kulitnya, apa yang namanya? Di sebelah sini. Itu juga tidak boleh. Ini. Padahal bukan isinya kan? Ya. Ini Quran, ini ada covernya. Ini juga tidak boleh. Padahal bukan bacaannya. Ya. Nih. Wa inna maharuma masul jildil mushab ma'anau ha'il. Ya tetap meskipun dia tetap kan, tapi diharamkan masul jildi manu ha'il, padahal itu ha'il ada pelantara, tetap diharamkan. Wal masu min warai la yu'assir kama fi adaminak diludu bil masu min warai ha'il. Jadi memang tidak mempengaruhi. Meskipun ada ha'il penghalang itu tidak mempengaruhi. Tetap tidak boleh ya. Nah. Hah? Ya haram tidak boleh sama. Maksudnya haram itu tidak boleh. Haram ya. Maksudnya haram di sini haram. Ada ya. Ini. Nah. Anak kecil, bentar ya. Nanti kalau kita punya anak kecil itu yang sobi umur 5 atau 4 itu dia megang mushaf ngaji, misalkan ada anak tipiki yang umur 5 tahun ngaji Quran, megang Al-Quran, dia tidak punya dak uduk semisal, tidak apa-apa, dah haram, anak kecil yang sobi, ya, asalkan kita harus memantau, tahu betul-betul Al-Quran jangan dibuat sembarangan. Dia ngaji ditaruh di tas, mau ngaji Quran tidak punya uduk, umur 5 tahun 4 tahun itu tidak apa-apa. Tapi kalau kita tahu dia nanti teleponnya ditaruh sembarangan, harus kita pantau gitu. Nah, di sini. Dah cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbal alamin. Shalatul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.